Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Edi Cahyono dari SMK Swasta Ma'arif Bangsal Sari, Jember, Jawa Timur. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2023 kategori 1 dari Universitas Negeri Malang. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempraktekkan peer teaching pembelajaran SMK kelas 10 pemrograman dasar tentang algoritma pemrograman. Rancangan pembelajaran kali ini meliputi RPP, bahan ajar, media pembelajaran, LKPD, dan instrumen evaluasi. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mana nih salamnya? Tuh kok masih loyo sekali ini. Ayo. Udah siang, Pak. Harus lebih semangat lagi dong. Salam kok. Terakhir, Pak. Ayo. Udah mau pulang, Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Nah, ini kita sudah mulai dari salam. Ya, alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada hari ini, hari Selasa, tanggal 13 Juni, kita bertemu kembali bersama Pak Edi dalam pelajaran pemrograman dasar. Ya, seperti biasa, sebelum melanjutkan pembelajaran, silakan saya minta untuk Ketua Kelas Susana untuk memimpin teman-temannya berdoa. Silakan Susana. Oke, Bapak, teman-teman semuanya, sebelum pelajaran, mari kita berdoa. Berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Sudah, Bapak. Baik, Susana, terima kasih telah memimpin teman-teman untuk berdoa pada hari ini. Mudah-mudahan ada manfaat dari pembelajaran kita hari ini dan berjalan dengan lancar. Baik, anak-anakku yang hebat, ya, Pak Edi ingin bertanya nih. Ya, coba lihat ini. Apa kabar hari ini? Ayo, apa kabar hari ini? Alhamdulillah Sehat, luar biasa. Luar biasa. Luar biasa. Siap. Wes. Adakah yang tidak masuk? Ketua kelas, Susana, ada yang tidak masuk? Fadli, Pak Fadli. Pak Fadli. Sepertinya Pak Fadli ini mulai dari kemarin sering tidak masuk. Mana belum ya? datang. Kayaknya mau jadi, Pak. Oh gitu, ya, Didi, siap. Oke, biar supaya lebih cepat, saya absen saja satu persatu. Silakan kalian acungkan tangan dan say hadir, gitu ya. Siap. Dedi Sulistyo. Siap, hadir. Bambang Sumantri. Hadir, Pak. Imron. Hadir, Pak. Mulyadi. Hadir, Pak. Priyanti. Wah, mana Priyanti ini? Sehat Priyanti. Oke. Terakhir Susana. Saya, Bapak. Alhamdulillah sehat. Kalau lihat wajahnya Susana ini manis sekali. Gimana, Det? Cocok, Pak. Cocok. Idola saya, Pak.
Oke, Makanya. anak Pak Edi yang luar biasa. Kita lihat materi pembelajaran kita hari ini. Pertemuan yang pertama adalah algoritma dan pemrograman. Ada satu pertanyaan semantik ini dari Pak Edi. Ayo, apa yang kamu ketahui tentang algoritma? Saya coba ingin lihat jawaban dari Priyanti. Coba, yang keras ya. Mana Priyanti? Wah, Priyanti tidak ada. Masih ke toilet, masih ke toilet, Ke Pak. toilet. Tadi- Oke. Ya, Saya panggil Dedi. Ya, Pak. Hey, Ded, apa itu? Algoritma, tak, Pak? Iya, Ded. Ayo, jawab. Apa ya, Pak? Algoritma itu kalau setahu saya sih kayak programmer gitu ya, Pak ya. Yang ruwet-ruwet gitu, Pak. Oh gitu ya? Lebih ke arah programmer yang ruwet-ruwet ya? Oke. Iya, Pak. Saya itu Siap. Ya, algoritma cukup itu bagus lah memberikan gambaran-gambarannya. Coba Imron. Saya Pak. Ya. Ya, ayo coba Imron. Jadi algoritma itu adalah urutan langkah-langkah logis penyelesaian masalah. Dan juga suatu prosedur untuk menyelesaikan masalah. Gitu Pak. Yes. Ya, algoritma itu seperti yang sudah tadi disampaikan oleh anak-anak. Ya, wah sudah mulai ada yang bisa memberikan gambaran nih rupanya. Anak-anak Pak Edi hebat semua. Ya, coba kita tepuk tangan nih tadi sama Dedi sama Imron. Ya. Sip. Kelas yang sangat heboh. Baik. Nah, sebelum kita menggali lebih dalam pembelajaran kita hari ini, seperti biasa, mari kita simak bersama-sama sebuah video motivasi. Oke. Kita lihat ya. Kedengeran ya? Okay, come on, everyone behind the schedule. You know what's gotta be done. Move it, move it, move it. Hey, you there, pick up the pace. You're falling behind. Come on, let's go. Everyone, pull together. We got a threat to our hands. You there. Here we go. Oke, ini dia video motivasi bangun tim yang kuat, solid, kan seperti itu. Baik, dari video barusan, Pak Edi bertanya ini, apa yang didapatkan setelah melihat video di atas? Coba ceritakan. Saya tunjuk ketua kelas ya, Susana, silakan coba dijawab. Oke Pak, dari video ini, videonya sangat bagus Pak. Boleh minta nggak Pak nanti? Boleh, buat Susana, apa sih yang pasti diberi sama Pak Edi? Asik.
Ini soalnya sama puterin Mbak adik saya di rumah, dia suka lihat film binatang-binatang gitu. Nah, dari cerita di sini bisa dilihat kalau tadi itu pekerjaan yang sulit jika dikerjakan bersama-sama itu bisa cepat selesai, dan ketika menghadapi sebuah tantangan yang sulit dan ketika kita bersama-sama itu kita bisa lebih kuat, Pak. Apakah benar nggak, Pak ya? Kira-kira seperti itu. Iya, betul, Susan. Jadi semakin kuat, kita semakin mempunyai tim yang hebat, maka semua masalah bisa mudah teratasi dan cepat sekali kita menyelesaikan masalah-masalah tersebut. Makanya motivasi ini bisa dipakai untuk anak-anak semuanya agar kita selalu kompak. Baik, kita lanjutkan. Ya. Nah, sekarang apa saja sih manfaat algoritma dalam kehidupan sehari-hari? Oke, saya coba minta nih manfaat algoritma. Silakan Mulyadi. Manfaat algoritma ya Pak. Iya, Mul. Ya, manfaat algoritma itu dapat mengembangkan cara berpikir kita secara sistematis Pak. Mungkin itu. Wah, hebat. Ya, sudah bagus. Ya, lanjut. Bambang Sumantri. Mohon maaf, saya datangnya terlambat. Boleh masuk, Bapak? Siap-siap. Boleh, silakan. Priyanti. Tadi Dari belakang ini kayaknya sepeda nih. motor saya bocor ini, Bapak. Oh, bocor. Ya, Iya, silakan jadi datangnya Priyanti. terlambat. Silakan mencari tempat Mohon duduknya. maaf. Ya, Ya, makasih. Bambang. Mana Bambang? Ya, Pak. Oke, Oh, iya, Pak. silakan. Jadi manfaatnya algoritma itu adalah untuk meningkatkan penyelesaian satu permasalahan, Pak. Baik, berarti meningkatkan kemampuan ya untuk menyelesaikan Kemampuan. masalah. Ya, Ya, oke. Pak. Dua di antaranya sudah benar sekali, itu adalah manfaat algoritma dalam kehidupan sehari-hari. Ya, kita lanjutkan. Jadi sebelum kita ke pembelajarannya, Pak Edi akan memberi sedikit pengetahuan tentang tujuan pembelajaran. Jadi, melalui kegiatan pembelajaran PBL, peserta didik mampu mengidentifikasi permasalahan dalam konsep penyajian algoritma dengan benar. Kemudian, melalui diskusi, peserta didik mampu memahami algoritma dan urutan langkah pembuatan algoritma dengan tepat. Yang terakhir, melalui kegiatan unjuk kerja, peserta didik mampu menerapkan bahasa natural yang tepat pada suatu permasalahan algoritma. Ya, itu tujuan pembelajaran kita. Artinya nanti diharapkan semua anak-anak Pak Edi itu bisa menggali masalah-masalah dalam kehidupan sehari-hari untuk bisa dibuatkan algoritmanya. Seperti itu. Ya. Oke. Wah, sepertinya sudah mulai bosan ini anak-anak mengantuk ini pada siang hari ini. Ya, kita lakukan pencairan suasana dulu ya. Kita ice breaking time. Ya, silakan. Contohnya seperti ini, berhitung mengular dari depan. Jadi setiap kelipatan 3 harus bilang door. 1, 2, door. 4, 5, door. Seperti itu. Ya, anak-anak sudah siap? Siap, Pak. Siap. Oke, kita mulai ya. Ya. Mulai. Siap. 1, 2, Dah. door. Oke, 4, Sat- 5, Dor. 7, Dor. 8. Aduh, kebanyakan yang Door. door ini. Nggak mudeng, ya. Pak. Dor. Saya Susan, Pak. lihat, Biarnya agak ngelek, Pak. saya lihat ini ada yang salah ini kayaknya. Ayo, Nggak ngerti, Pak. Susana ini. Susana lagi. Ini kayaknya mulai tadi bercerita terus nih sama Dedi ini di belakang ini. Ayo Susana, maju ke depan. Baik, Pak. Saya mau Udah mau pulang Oke. ya, Pak. Oke. Udah Belum janjian. pelajaran sudah mau pulang aja. Sebentar ya. Oke, Susana, karena kamu salah
dapat Kasih hukuman hadiah. dari Pak Edi. Bukan hukuman, surprise ya. Silakan menyanyi balonku dengan huruf O. Ayo. Bolonko odolomo ropo-ropo warnanya. Hojo. Oke. Oh, susah banget. Cukup hebat, cukup heboh ini ya. Oke, siap Susana. Terima kasih. Silakan duduk kembali ke belakang. Nah, sudah ice breaking time. Semuanya sudah segar kembali. Kita lanjutkan. Sekarang kita ayo belajar. Jadi belajarnya di sini ada dua, ada media pembelajaran dan bahan ajar. Jadi untuk kalian para siswa bisa mengakses QR untuk bahan ajarnya ya. Jadi kalian bisa buat belajar di rumah, di HP atau di mana. Yang penting untuk pengetahuan kalian. Kalian bisa langsung akses bahan ajarnya. Nah, kalau untuk media pembelajaran hari ini, untuk pembelajaran hari ini akan Pak Edi langsung ya. Jadi kita masuk ke algoritma dan pemrograman. Apa itu algoritma? Tadi sudah ada penjelasan ya. Algoritma itu adalah urutan langkah-langkah logis pada penyelesaian masalah yang disusun secara sistematis. Nah, itu definisinya. Oke, terus bagaimana strukturnya? Oke, strukturnya itu ada masalah, kemudian dari masalah itu dibuatkan algoritmanya, kemudian mendapatkan solusinya. Bisa saja juga melalui inputan, kemudian dibuatkan algoritma dan kemudian outputnya. Oke, kemudian kalau struktur pada suatu soal, nih lihat nih ya, ini ada resep puding mutiara, ya kurang besar, sebesar ini. Jadi dari bahan, ini bahannya apa? Ini bagian deklarasi. Kemudian kalau judul di bagian atas, kemudian ini cara pembuatannya adalah bagian deskripsi. Ya. Tuh. Kemudian kita lanjutkan. Sebentar ya nak ya. Ini kayak Pak Edi ada yang harus lanjutkan lagi. Siap. Dari algoritma sudah kita buatkan cara penulisan. Ya. Cara penulisan itu ada 3, secara bahasa natural atau structure, secara pseudocode, dan secara flowchart. Nah, seperti itu. Dan contohnya seperti tadi yang sudah diberikan oleh Pak Edi. Kemudian dari itu kita langsung ke contoh. Nah, ini contoh. Jadi apa saja masalah-masalah itu dalam kehidupan sehari-hari? Ini proses membuat telur mata sapi, bagaimana resepnya, dan lain sebagainya. Merakit komputer, contoh langkah algoritmanya seperti apa, seperti itu. Ya, itu adalah contoh algoritma dan definisi serta cara penyajiannya. Baik. Kemudian kita akan lanjutkan. Nah, dari algoritma itu tidak hanya bisa diterapkan dalam ranah teknologi atau pemrograman saja, namun juga dapat diterapkan dalam kegiatan sehari-hari. Kamu menurut kalian nih, apa contoh kegiatan yang dapat dibuat menjadi algoritma? Yo. Ada yang bisa jawab nih. Tadi sudah dicontohkan ya, seperti membuat nasi goreng, ya kan, membuat roti. Itu adalah contoh-contoh dalam kehidupan sehari-hari yang bisa kita terapkan algoritmanya. Oke. Terus, nah, karena kalian sudah memahami, maka kita akan lanjutkan untuk mendapatkan tugas dari Pak Edi. Ya. Pertama kali adalah
dibuatkan diskusi kelompok. Ya, kelompok diskusi nanti saya pilih langsung aja, ada 2. Jadi kelompok 1 diketuai oleh Dedi. Mana Dedi? Saya, Pak. Oke, masih mendengarkan? Saya, Pak. Mendengarkan ya. Oke, Iya, Pak. Dedi, Mulyadi, dan Priyanti di kelompok 1. Kemudian kelompok 2 diketuai Susana. Biar saya pisah sama Dedi ini, biar enggak ini aja di belakang ya, ngobrol terus. Kemudian Fadli, Bambang, sama Imron. Nah, Fadli nggak ada, Pak. Kok Fadli nggak ada? Nggak Hilang ada. lagi. Hilang. Oh ini. Pak Bambang, Ya, apakan itu Fadli? udah biarin Pak, masukin aja, nanti kita kasih. Ya ya Pak Bambang, siap-siap Bambang. Baik, sekarang tolong sudah selesai kelompoknya, maksudnya membuat kelompoknya, sudah ya? Udah Pak, udah. Sudah, siap. Oke. Dilanjutkan dengan mengakses LKPD 1 algoritma, kerjakan sesuai instruksi dalam worksheet-nya. Jadi kalian bisa QR dari HP kalian, bisa dari sini. Ya. Cara ngerjainnya gimana Pak? Siap. Kalian masuk dulu ke worksheet-nya. Oh gitu. Ya Pak. Oke, kalau kalian masuk ke dalam worksheet-nya, maka worksheet kalian akan menjadi seperti ini. Oke. Oh iya, sama Pak. Ya. Udah masuk Pak. Sama nggak? Sama. Sama dong. Ya kalau nggak Sama, sama berarti salah. Sama. Sama, Sama, Bu. Priyanti? Cusni, Iya. siapa Pak? Sudah sama Ya. Pak. Oke. Nih, lembar kerja peserta didik algoritma. Oke. Tadi Bambang tadi yang bertanya. Iya Pak. Tanya Pak Bambang, Langkah. bagaimana Pengerjaan. langkah kerjanya? Iya Pak. Betul, Bang? Betul. Langkahnya Betul. kayak mana? Siap. Ini langkah Berdoa dulu kerjanya. Pak ya. Gimana, Bang? Langkah kerjanya berdoa dulu itu Pak ya. Iya, kita berdoa dulu. Oh iya. Persiapkan alat bahan, nyalakan PC, buka aplikasi, kerjakan tugas, dan lain sebagainya. Nah, sekarang biar lebih jelas, dari atas ini kalian nanti tulis nama kelompoknya, anggota kelompoknya siapa saja. Sudah? Mana suaranya anak-anak? Sudah. Sudah. Sudah, Pak. Nah, terus kemudian ada 2 studi kasus yang Pak Edi berikan kepada kalian. Jadi studi kasus yang pertama ini, anak memiliki kubus dengan rusuk 6 cm dan lain sebagainya. Kalian buatkan algoritmanya seperti bahasa natural. Kemudian studi kasus 2, seorang anak ingin menghitung mundur. Oke, silakan kalian juga buatkan algoritma bahasa naturalnya. Ya, saya kasih waktu 5 menit. Gampang ini. Ayo, dari kelompoknya Dedi, apa ada yang bisa dibantu? Sulit ini, Pak. Sulit. Apa Iya. yang sulit, Menggunakan Ded? tipe data apa ini Pak ya? Ini tidak sampai Menggunakan ke tipe tipe data data apa, ya. Bapak? Ini cuma menulis secara bahasa natural. Artinya Oh, bahasa bagaimana natural. bahasa untuk mencari luas permukaan kubus seperti itu, Ningsih. Bahasa kita. Bahasa Bahasa kita kita. Oh iya Ya. Bapak, maaf. Betul. Misalnya gitu, Ya, input. Susana, mana Susana? Ya Pak. Pak, misalnya gitu ya Pak. Boleh tanya enggak Pak? Ya, apa Susana? Bahasa natural tuh misalnya kayak gitu ya. Input R gitu Pak ya. Bukan, itu namanya pseudocode, Susana. Kalau bahasa natural itu masukkan R gitu. Oh. Kalau start itu diganti mulai seperti itu. Oh, bahasa naturalnya harus bahasa Indonesia Pak, tak boleh bahasa Inggris. Iya, betul. Atau bahasa Mandarin gitu Pak, tak boleh ya? Oh, kita kan Pancasila, jadi harus pakai bahasa persatuan. Gitu, Oh iya Susana. Pak ya.
Baik, Pak. Duh, Terima Oke. kasih. saya mau pakai bahasa Rusia, Pak. Rusia ya. Dedi. Rusia ini. Kayak tim bola. Ya, Iya, Det? Pak. Oke. Ini saya itu kok bahasa natural. Oh, matematika saya dapat 5. Gimana bahasa naturalnya cari kubus itu, Pak? Rumus Itu. kubus. Ya, Matematika kan saya 5. tadi sudah diberi bahan ajar, makanya dilihat-lihat, dibaca lagi. Oke, Iya. sudah Sudah, Pak, ya, Pak. selesai ya waktunya ya. Sudah Oke, saya. baik. Kalau Kalau Dikumpulkan. sudah, Pak, dari hasil LKPD silakan dikumpulkan ya, kalian kumpulkan. Kemudian kalian silakan untuk presentasi. Ya, Pak, saya baik. ngumpul pertama loh, Pak. Dapat 100 ya, Pak ya. Gitu ya. Oke, waktunya presentasi. Silakan dari kelompok 3 dari siapa tadi? Susana. Ya, Susana. Oke. Ayo Susana. Ini punya kamu tadi. Hasilnya Ya, Pak. Betul, silakan Pak. dibacakan. Untuk yang kasus pertama, kita mulai, lalu masukkan nilai rusuk kubus. Lalu langkah berikutnya, masukkan rumus luas permukaan kubus. Lalu kita proses di sini, luas permukaan sama dengan 6 kali rusuk kali rusuk. Boleh tulis 6 kali rusuk kuadrat enggak, Pak? Boleh. Boleh. Tapi sebenarnya Yaitu, kalau di dalam bahasa Indonesia harus menggunakan bahasa Indonesia yang benar. kalau pakai pangkat gitu, Pak, pakai pangkat caping yang di atas angka 6 boleh nggak, Pak? Boleh, itu kan bahasa natural, boleh Oh aja. iya. Ya, Yang tadi tak berani, penting jadi tadi pakai yang biasa-biasa saja. memahami. Ya, Lalu hitung Susana. luas permukaan kubus, lalu yang langkah ke-6 cetak luas permukaan kubus, lalu langkah ke-7-nya selesai. Oke, Nah, yang kasus baik. kedua, mulai, lalu masukkan nilai N sama dengan 30, lalu membaca nilai N. Selama N masih lebih dari 0, maka ulangi, cetak tulisan N lagi, lalu kurangi nilai N dengan 1, lalu selesai. Baik, siap. Terima kasih. Baik, semua kelompok sudah mempresentasikan hasilnya semuanya. Ya. Sudah, Oke, Pak. ayo evaluasi pengetahuan sekarang tentang algoritma. Kita mengerjakan soal kuisis. Nah, untuk apa ini soal kuisis? Jadi Pak Edi mempunyai rubrik penilaian nanti. Jadi buat untuk kalian. Jadi kalian akan saya nilai dan saya masukkan ke dalam rubrik penilaian. Terutama untuk bagaimana mengetahui tentang algoritma dan pemrograman ini. Siap? Silakan. Mulai ya. 1, 2, 3. Ya, Det, nomor 3 ini apa, Det? Isinya, Det? Apa? Nomor 3 ini nggak ngerti aku. Ayo jangan rame-rame. 2 menit lagi. Soalnya cuma 10 itu. Loh, Pak, waktunya kurang panjang, Pak. Kecepatan waktunya, Pak. Sudah dikasih sesuai kemampuan itu. Ayo jangan bercerita. Yo, tak mampu. Aku. Gitu ya. Oke, silakan kumpulkan langsung finish. Oke. Siap semuanya? Pak Edi lihat. Oh, ini ternyata yang paling bagus. Susana. Baik-baik. Ya, kita kasih word sama Susana. Oke. Selanjutnya, bagaimanakah perasaan kalian setelah mempelajari algoritma? Ya, Pak. Senang, Pak. Senang, ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke, baik. Setelah itu, Pak Edi akan memberikan kesimpulan pembelajaran pertemuan 1 untuk hari ini. Bahwasanya setiap permasalahan bisa dijadikan algoritma dan disajikan dalam bentuk bahasa natural, pseudocode, dan flowchart. Demikian untuk pembelajaran kesimpulan hari ini. Baik, jangan lupa sebelum ditutup ada tugas dari Pak Edi ini. Silakan dipelajari algoritma dalam bentuk
Pseudocode. Baik, itu saja. Terima kasih atas perhatiannya. Sebelum ditutup, seperti biasa, silakan Susana untuk menutup pertemuan kita hari ini. Oke teman-teman, untuk mengakhiri pembelajaran kita berdoa lagi. Kita berdoa kepada Tuhan sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih anak-anak. Jangan lupa tugas yang tadi dan masih ada pelajaran berikutnya kan? Atau sudah pulang? Sudah pulang kayaknya ya. Ya, hati-hati di jalan. Dedi, Susana, dan anak-anak semuanya silakan pulang di jalan yang baik. Ya, saya tutup. Wabillahi taufiq wal wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Edi. Nanti kasih kami nilai yang bagus ya Pak. Oke, pasti. Buat yang imut-imut, buat Susana dan semuanya, anak-anak Pak Edi yang hebat-hebat. Tepuk tangan. Tidak nyanyi lagi Pak. Sudah. Ayo, observian. Oke, observer. Di sharingnya sudah tutup tak itu? Oh, sih. Tak tutup sih. Nah, biar kelihatan semua. Oke. Oke, terima kasih Pak Edi yang sudah memaparkan dengan sangat baik kepada kita. Saya rasa itu contoh yang sangat baik ya. Ini guru model, benar-benar model dan contoh buat kita. Semuanya sudah tercover dengan baik. Ini ada sebuah ide yang bagus juga. Setiap langkah-langkah itu biar nggak lupa, taruh aja di medianya ya. Jadi kalau udah ada di situ, sepertinya kita mudah untuk mengikutinya. Ini ada contoh nih. Saya mau contoh Pak Edi nih. Semuanya sudah terus di medianya. Itu sedikit observasi dari saya. Mungkin teman-teman yang lain mungkin bisa menambahkan. Baik, jadi yang jelas ini Pak Edi ini adalah role model, ya. Mesti masternya taruh belakang-belakang ini. Jadi cinta-cintanya jelas sudah terpenuhi semuanya. Ya, kemudian untuk penyajiannya juga sesuai, disajikan semua, baik itu media pembelajarannya atau LKPD-nya. Jadi kalau meskipun di LKPD itu ada QR code atau link, memang sebaiknya tetap ditampilkan. Jadi mungkin ada siswa yang kesulitan mengakses, entah itu kehabisan paket data atau kendala yang lainnya, tetap mereka bisa mengerjakan. Jadi kalau LKPD online tapi nggak ditampilkan, akhirnya ada mungkin kendala siswa yang nggak bisa ngapa-ngapain akhirnya. Jadi, apalagi peer teaching ini kalau kita hanya menampilkan QR code tanpa menampilkan aslinya, kita juga masih gambarannya kosong, Mbak. Jadi memang sudah luar biasa ini Pak Edi ini. S-Breaking sudah masuk semua unsur-unsurnya komplit, paket lengkap. Ya. Tinggal. Terima kasih buat teman-teman PPG semuanya. Alhamdulillah. Harapan saya dari refleksi pembelajaran hari ini, ayo kita tetap semangat menuju ke tahapan-tahapan berikutnya, gitu kan. Jadi jangan sampai tumbang untuk kelompok kita. Artinya kita masuk bersama, lulus bersama. Jadi kalau ada apapun bentuknya yang memang perlu didiskusikan, ayo kita diskusikan bersama. Seperti itu. Jadi kita ibarat satu tubuh kita ada yang terluka, kita semuanya ikut terluka. Seperti itu. Jadi sangat disayangkan sebenarnya kalau sampai ada yang sampai mundur dan lain sebagainya. Nah, terutama untuk para teman-teman yang sudah agak sepuh seperti Pak Bambang yang punya sakit, ayo Pak tetap semangat. Untuk menjadi role model, misal seperti saya, itu jangan
jangan terlalu dipikirkan gitu loh. Jadi istilahnya apa yang kita punya, kita bisa, itu yang punya kita, gitu. Itu yang terbaik. Itu. Jadi itu dari saya. Mari kita tetap semangat ya teman-teman semuanya. Besok apa istilahnya kita lanjut ke ujian komprehensif. Kita berdoa semua mudah-mudahan lulus teman-teman kita semua. Amin. Itu saja dari saya, teman-teman, Pak Dedi, Pak Bu Susana, Pak Imron, Bu Priyanti, Pak Bambang, Pak Mulyadi, dan Pak Fadli. Terima kasih sebanyak-banyaknya atas support yang diberikan. Baik. Sama-sama. Oke, saya kembalikan ke Bu Sana. Sama, terima kasih.